Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama Ibu Winarti. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknologi dan komunikasi. Nah, sebelumnya izin perkenalkan dulu ya, nama Ibu Winarti. Kalian boleh panggil Ibu Wina atau apapun terserah kalian senyamannya ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Coba yang hadir tolong acungkan tangannya ya. Rezky Akbar Pratama hadir. Oke, Gadvan, Anggit, Sheryl, Yulianti, semuanya hadir, baik. Nah, sebelum kita belajar mengenai teknologi dan komunikasi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita diberikan pemahaman dan ilmu yang didapatkan pada kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan belajar tentang teknologi dan komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Coba Ibu mau tanya, siapa yang tahu artinya makhluk sosial? Oke, betul sekali. Jadi, makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, yang hidupnya tidak bisa secara sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Contoh ya, yang menandakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Misalnya seorang itu meninggal. Nah, maka butuh bantuan orang lain kan, seperti dimandikan, dikafani. Mereka kan yang orang meninggal itu tidak mungkin mandi sendiri atau ngekafanin sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, sama kita juga manusia, maka kita butuh pertolongan orang lain. Makanya kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik. Tidak boleh saling jahat menjahati kepada orang lain, karena kita juga pasti membutuhkan orang lain. Nah, jadi mengerti kan? Jadi makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup secara sendiri. Nah, misalkan manusia saat berkomunikasi pasti membutuhkan orang lain kan? Gak mungkin komunikasi sendiri, pasti ada orang lain. Nah, sama pada zaman dahulu juga setelah ada komunikasi. Nah, komunikasinya bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung, manusia akan berkomunikasi secara tatap muka. Tapi seiring berkembangnya zaman, maka ada yang dinamakan dengan komunikasi secara tidak langsung. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kalian udah pada tahu belum apa itu komunikasi? Iya, betul sekali. Jadi, komunikasi adalah penyampaian ide atau gagasan antar manusia kepada orang lain. Nah, komunikasi ini terjadi secara ada dua. Pertama, langsung, kedua, tidak langsung. Kalau secara langsung, maka manusia akan bertatap muka, bisa seperti diskusi, bermusyawarah, dan sebagainya. Nah, itu merupakan komunikasi secara tidak langsung. Makanya kita pasti dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dengan komunikasi secara tidak langsung, baik komunikasi dengan orang tua, sahabat, kerabat, atau siapapun itu, pasti kita membutuhkan komunikasi ya. Nah, contoh, Ibu contohkan saja ya biar difahami. Misalnya Anggit nih, Anggit itu kan bercerita kepada Sheryl. Nah, Sheryl tuh menanggapi ceritanya Anggit. Nah, berarti Sheryl dan Anggit sedang menjalani komunikasi secara tidak langsung karena tidak menggunakan alat, langsung tatap muka. Nah, itu dinamakan dengan komunikasi secara langsung. Sampai sini paham? Oke, bagus sekali. Nah, lanjut ya kepada komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung menggunakan alat. Nah, alatnya bisa alat modern atau alat tradisional. Nah, pada zaman dahulu orang-orang menjalankan komunikasi secara tidak langsung. Loh, kok Bu? Kan emang orang dulu pakai HP? Kan enggak anak-anak. Jadi alat tradisionalnya berbeda-beda. Nah, pada zaman dahulu karena tidak ada handphone seperti sekarang, makanya kita harus bersyukur. Sekarang kita berkomunikasi walaupun berbeda negara, dia ada di negara Eropa, Inggris, atau dimanapun,
kita masih bisa berkomunikasi. Tapi kalau pada zaman dahulu susah sekali komunikasi. Nah, alat-alat tradisional pertama adalah asap. Oke, ingat ya. Jadi, alat tradisional pada zaman dahulu adalah asap. Nah, asap ini digunakan oleh orang-orang Indian. Nah, bangsa Indian atau suku Indian menggunakan asap. Nah, kalau misalnya orang-orang Indian menggunakan asap, berarti sedang ada mara bahaya. Jadi menandakan ini loh ada bahaya. Jadi menggunakan asap. Nah, pasti orang-orang Indian sudah tahu. Kedua adalah kentungan. Nah, bisa dilihat gambarnya? Iya, itu namanya kentungan. Kentungan berada di Indonesia. Nah, kentungan juga digunakan kalau misalnya ada mara bahaya, pasti selalu digunakan kentungan. Tapi pada zaman dahulu ya, kalau zaman sekarang susah sekali mencari kentungan karena jarang sekali ya. Ketiga adalah gong. Nah, bisa dilihat? Iya, betul. Gong sekarang masih ada digunakan, tapi menjadikan alat musik ya kalau sekarang. Kalau zaman dahulu, kalau misalnya kita membunyikan gong, berarti raja mengundang masyarakatnya agar datang. Paham ya sampai sini? Oke. Keempat, yang terakhir, alat tradisional terakhir adalah surat. Nah, surat dulu kan nggak ada kertas ya. Jadi menggunakan daun. Nah, pada zaman dahulu menggunakan daun lontar. Nah, karena seiringnya zaman terus berkembang, ditemukanlah kertas. Makanya semua orang menggunakan kertas untuk mengirim surat. Nah, gimana sih Bu cara ngirimnya? Emang dulu ada kantor pos? Enggak, anak-anak. Nah, dulu itu menggunakan merpati. Nah, jadi merpati itu gunanya untuk mengirimkan sebuah surat dari A ke B menggunakan merpati karena tidak ada kantor pos. Makanya di kantor pos kan gambarnya merpati ya, karena dulu juga di surat itu diandalkan oleh merpati. Oke, sampai sini paham kan? Bagus. Pinter-pinter ya anak-anak Ibu. Oke. Dulu kan sama merpati. Lalu karena zaman selalu berkembang, maka ada namanya kantor pos kan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, kantor pos ini berapa lama sih pengirimannya? Pengirimannya 3 sampai 7 hari. Gimana jauh atau dekatnya jarak ya. Dan biaya juga mempengaruhi berapa lama surat nyampai ke yang dituju. Oke? Nah, sampai sini paham? Nah, Ibu tadi udah menjelaskan tentang alat komunikasi tradisional. Lalu kedua, Ibu akan menjelaskan tentang alat komunikasi modern. Oke, modern ya. Pada saat diciptakan mesin ketik, kita tahu berita itu melalui koran ya. Koran itu menjadi media untuk memberikan sebuah informasi berupa tulisan. Kalau kita mau tahu sebuah berita, maka kita lihat saja di koran. Tapi koran itu tidak bersuara ya, hanya dibaca saja. Kedua, lalu karena berkembangnya zaman, kedua itu radio. Ingat ya, kedua yang modern adalah radio. Radio juga merupakan sebuah alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, tapi karena seiringnya zaman juga berubah menjadi hiburan kayak lagu-lagu. Nah, kita bisa mendengarkan dulu lagu-lagu melewati radio ya, sebelum adanya MP3 yang kayak gini. Oke, ketiga, televisi. Nah, pasti semua orang mempunyai televisi ya. Nah, televisi juga merupakan alat komunikasi secara modern. Kenapa komunikasi? Karena TV memberikan sebuah informasi kepada kita. Selain media hiburan, TV juga memberikan sebuah berita kepada kita sebagai manusia. Coba lihat ya. Ini gambar televisi ketika zaman dahulu, jadi tidak berwarna seperti sekarang. Dulu tuh televisi itu berwarna hitam putih, jadi warnanya cuma hitam putih aja, nggak kayak ada warna abu, krem atau apa, tidak ada, tapi hanya warna hitam putih saja. Nah, kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, nah lihat
TV-TV semakin canggih ya, banyak sekali bentuknya, banyak sekali mereknya. Sampai sekarang masih digunakan televisi. Nah, alat komunikasi selanjutnya adalah telepon. Nah, pasti ibu tahu, pasti kalian semua mempunyai telepon kan? Pasti dong, iya. Dan kalian pasti sudah mengenal apa itu telepon sejak lama. Nah, zaman dulu ibu waktu SD nih ya, jarang gitu yang punya handphone, paling orang-orang dewasa aja. Atau dulu juga ibu pernah punya handphone tuh Asia. Asia tuh jadi cuma bisa SMS-an aja, nggak bisa IG-an, nggak bisa YouTube-an. Jadi ya udah weh, kita hanya bisa SMS saja dan tidak menggunakan internet, tetapi menggunakan pulsa. Nah kayak gitu, jadi susah gitu buat komunikasi juga menggunakan telepon. Tapi seiring zaman semakin berkembang, lihat coba handphone udah banyak banget ya, banyak sekali merek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah kayak gitu. Tapi anak-anak, kita harus bijak dalam menggunakan semua alat modern yang ada pada zaman sekarang. Kita tidak boleh menyalahgunakan. Kita harus karena kita harus bisa menggunakan alat telepon ini dengan bijak ya. Tidak boleh digunakan dengan hal yang macam-macam. Kita harus selalu diawasi oleh orang tua kita. Karena semua aplikasi yang ada di handphone kita itu mempunyai aturannya, harus digunakan oleh orang 13 tahun ke atas. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang, anak-anak, siswa-siswa yang menggunakan telepon di bawah umur 13 tahun. Maka dari itu kita harus selalu diawasi oleh orang tua. Ingat ya, kita harus menggunakan telepon dengan bijak ya. Tidak boleh menggunakan aplikasi sembarangan. Harus tahu aturan ya, nggak boleh digunakan dengan hal yang buruk-buruk. Nah, mungkin sekian yang ibu bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.